Kalian sadar nggak sih, ada masalah yang sebenarnya deket banget sama kita, tapi malah sering dianggap biasa aja. Katanya kampus tuh tempat paling aman buat belajar, berkembang, dan didengar. Tapi kalau masih ada kasus kekerasan seksual di dalamnya, apa itu masih bisa disebut ruang aman? Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta sedang tidak baik-baik saja. Kasus dugaan pelecehan seksual terjadi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Ratusan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta melakukan aksi demo. Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Yogyakarta menonaktifkan sejumlah dosen. Biasanya sih bela negara, tapi nilai untuk melindungi mahasiswanya udah beneran diterapin. Yang bikin miris tuh, korban sering takut buat ngomong, takut disalahin, takut buat dipercaya, bahkan takut sama sistem sendiri. Terus sebenarnya tanggapan dari mahasiswa sendiri gimana sih? Apalagi dari petinggi organisasi mahasiswa di FISIP. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Prabowo Nurpalestu. Di sini saya diwawancara sebagai Developer FISIP tahun 2020. Halo teman-teman, perkenalkan aku Kimberly Anastasia Simanjuntak, di sini sebagai Menteri KMPP BKM Veteran Yogyakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cikita Faradila dan saya adalah Kepala Departemen Analisis Isu dan Aksi BEM FISIP UPN Veteran Yogyakarta. Kasus kekerasan seksual ini itu harus dihentikan karena bagaimanapun ruang kampus harus menjadi ruang aman, ruang yang nyaman bagi seluruh sivitas akademika, sehingga tidak ada ketakutan bagi para mahasiswa ketika ingin berkegiatan dan berekspresi. Terkadang korban itu ketika ingin melaporkan, ketika ingin mengadu, itu merasa malah korban yang disalahkan. Ya, balik lagi bahwasanya budaya kita ini masih sangat kental dengan patriarki, di mana ketika adanya suatu isu tersebut muncul, pasti yang disalahkan adalah tentang pakaiannya, tentang mancing-mancingnya gitu. Padahal belum tentu seperti itu. Bahkan bisa sangat mungkin dimanipulasi apapun dari pihak pelakunya gitu. Dan korban juga merasa takut, sehingga korban merasa takut dan tidak bisa bersuara secara lantang. Bisa dikatakan aman ketika instansi atau organisasi tersebut itu harus berani bersikap ketika ada suatu kasusnya, atau bahkan sudah preventif dari awal. Pada intinya semuanya itu tergantung bagaimana kita menyikapi isu tersebut. Apakah kita berani bertindak atau kita malah menutupi dan menyalahkan pelapor. Yang pasti kita sebarkan teman-teman bahwasanya lingkungan kampus itu adalah ruang aman, dan kita buang jauh-jauh, kita hapus seluruh predator-predator yang ada di kampus ini keluar dari kampus. Kita harus berani bertindak sebagai mahasiswa, kita harus berani bersikap sebagai mahasiswa, pun sama dengan organisasi. Suatu organisasi haruslah menjadi ruang aman bagi seluruh sivitas akademika, khususnya mahasiswa dan para perempuan tentunya. Tapi kalau ada kasus kayak gini, udah cukup juga prihatin. Perlu ada pengawalan kasus dan juga sistem yang benar-benar berpihak kepada korban. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk melapor, karena kami, keluarga mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta akan terus mengawal sampai menang. Prosedur pelaporan yang terlalu banyak sekali, juga birokrasi yang minim pengawalan, yang dimana birokrasi sendiri itu lebih memilih untuk menjaga reputasi dari institusi kita UPN Veteran Yogyakarta dibanding mengawal korban. Ketimpangan relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa yang membuat mahasiswa itu takut untuk melapor, takut untuk bersuara, karena takut juga kehilangan akses akademiknya, pun takut untuk kehilangan nilainya. Tentunya belum bahkan sangat belum untuk merespon khususnya kasus kekerasan seksual. Anehnya, perempuan sering banget dijadikan korban. Cara mereka berpakaian dikomentarin, cara mereka berbicara disalahin. Bahkan saat mereka jadi korban pun masih ditanya, dia salah apa? Padahal yang salah bukan korbannya. Tapi kenapa sih perempuan masih sering menjadi bahan objektifikasi? Ketika perempuan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang utuh, tapi hanya beberapa part atau bagian seperti
saja kah, penampilan saja kah, atau stereotip tertentu. Nah, ditambah lagi dengan adanya candaan-candaan seksis yang seringkali dinormalisasi dan menyebabkan hal ini terus berlanjut. Patriarki ini kan sudah terjadi turun-temurun, tapi menurutku pribadi saat ini belum sepenuhnya hilang. Ketika biasanya umumnya laki-laki dirasa lebih dominan daripada perempuan, hal ini menyebabkan mereka merasa punya kuasa yang lebih atas perempuan. Padahal realitanya perempuan itu punya hak, punya kuasa sepenuhnya atas tubuh mereka dan suara mereka. Teman-teman perlu ingat, kalau kita itu tidak sendirian. Kita teman-teman perempuan, banyak sekali orang yang membela dan berani bersuara untuk kita. Oleh karena itu kita harus berani untuk stand up bagi diri kita sendiri, dan pasti kita akan mendapatkan banyak dukungan dari orang-orang di sekitar kita juga. Kita tidak boleh menghakimi, kita harus mendengarkan secara penuh cerita mereka. Di saat mereka tertekan, yang perlu kita lakukan adalah memberikan rasa empati dan ruang aman yang bisa membuat teman-teman kita nantinya akan merasa aman dan nyaman, gitu sih. Jadi itulah pentingnya inklusivitas buat semua orang. Sangat disayangkan, ketika tempat yang seharusnya menjadi ruang aman justru membuat banyak orang merasa takut. Takut buat bicara, Takut buat melawan. bahkan takut buat dipercaya. Dan lebih bahayanya lagi, masih banyak orang yang anggap bahwasanya kekerasan seksual itu hal yang sepele. Padahal kekerasan seksual itu bukan cuma hanya sentuhan fisik aja, tapi tatapan yang membuat nyaman, intimidasi, komentar seksual, dan juga penyalahgunaan kekuasaan itu adalah bentuk kekerasan. Karena itu, sudah sewajarnya kita ikut bersuara. Bukan buat cari sensasi. Tapi supaya gak ada lagi korban berikutnya. Minoritas bersuara hadir bukan hanya sebagai campaign, tapi sebagai ruang untuk saling mendengar dan saling menjaga. Lewat campaign ini, kami percaya bahwa suara sekecil apapun pantas untuk didengar. Minoritas bersuara hadir sebagai gerakan kecil untuk membuka ruang diskusi yang sering dianggap tabu. Karena perubahan tidak selalu datang dari hal besar. Kadang cukup dari keberanian untuk peduli. Kami mungkin tidak bisa menghapus semua kasus kekerasan seksual, tapi kami bisa mulai menciptakan lingkungan Yang lebih sadar, lebih peduli, dan lebih aman. Dibuatnya malapetaka, kamar berjeruji, berpenghuni, bersafari, berbagai fauna, flora, kerasukan, freon, biru, toko bunga. Barang ahli industri, teknologi, etnografi, produksi menggurui penghuni asli. Berbicara cepat, bilang haram.